Selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Julius Sepranta. Saya mahasiswa UNS Batch 5. Eh, Sekarang saya akan mengerjakan tugas dari marketing management, di mana untuk membuat marketing plan tempat saya bekerja yaitu di sekolah, lebih tepatnya di Sekolah Misi Bagi Bangsa. Berikut adalah profil singkat daripada tempat saya bekerja, yaitu dimulai pada tahun 2009 di Sagulung, Batam, lebih tepatnya di Sebinti, di wilayah pemukiman Ruli atau rumah liar, pemukiman ilegal di mana pada saat itu memang jumlah siswanya masih sedikit dan wilayah itu belum resmi. Nah, kita bisa lihat gambar pertama. Nah, kemudian setelah itu pada tahun 2016 itu dipegang oleh Yayasan Batavia Perindo Peduli yang berlokasi di Jakarta. Kemudian kami berpindah ke wilayah yang baru, wilayah yang legal di Tunas Regensi, Sagulung juga berdekatan dengan tempat ilegal sebelumnya. Kemudian hingga saat ini menyelenggarakan pendidikan untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Dan yang terbaru juga tahun ini kita membuka untuk jenjang SMK. Gitu. Fokusnya adalah bukan cuma sekedar intelektual saja, melainkan juga pendidikan karakter serta nilai-nilai spiritual yang tertanam dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tempat ini. Kemudian juga ada peraturan-peraturan yang perlu untuk ditaati. Untuk saat ini, sekarang total dari TK hingga SMK itu ada 734 siswa aktif. Kemudian tentu suatu perusahaan itu ada visi misi, begitu juga tempat saya bekerja di mana visinya adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kemudian berwawasan global, cerdas, kompetitif, dan peduli lingkungan. Ini disesuaikan visinya dengan eh, target pemerintah yang terbaru. Yang kemudian ada misinya itu ada 6. Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti luhur di lingkungan sekolah. Kemudian ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang harus berwawasan global, cerdas, kompetitif, dan juga peduli dengan lingkungan. Yang ketiga itu adalah meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat ada melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian mewujudkan sekolah yang memiliki keunggulan bersaing di tingkat nasional. Kemudian yang terakhir misinya adalah menciptakan sekolah berbudaya lingkungan yang bersih, indah, sehat, dan nyaman. Kemudian tujuan daripada marketing plan ini saya buat itu adalah untuk 4 hal. Yang pertama meningkatkan jumlah siswa baru tahun ajaran 2026-2027 yaitu tepatnya tahun depan sebanyak 15%. Kemudian ada meningkatnya brand awareness sekolah di wilayah Batam. Karena memang melihat daripada perkembangan dari pertama kali sekolah ini dibangun, bagian marketing atau bagian pemasaran itu tidak pernah dilakukan di wilayah Batam. Kita cuma menaruh spanduk di depan sekolah dan itu mungkin jangkauannya tidak begitu luas sehingga brand awareness sekolah misi bagi bangsa tempat saya bekerja itu tidak begitu luas di wilayah Batam, apalagi di provinsi. Kemudian menarik dukungan para donatur dari ulang pendidikan. Kemudian terakhir ada mengkomunikasikan nilai sosial dan spiritual di sekolah. Analisis situasi itu ada SWOT yang pertama bagian strength itu adalah sekolah misi bagi bangsa itu mendapatkan dukungan daripada yayasan dan begitu banyak donatur sehingga ini akan mempengaruhi biaya sekolah yang terjangkau pada poin ketiga. Kemudian tenaga pendidik berdedikasi dan juga berwawasan luas serta berpengalaman dengan diadakannya pelatihan dan seminar-seminar, terutama yang baru ini itu adalah pelatihan langsung daripada Singapura mengajar untuk guru-guru yang ada. Kemudian weakness tentu pasti ada. Yang pertama adalah promosi digital yang masih terbatas. Dilihat dari media sosial tidak begitu aktif untuk mempromosikan sekolah misi bagi bangsa. Kemudian bagian web juga begitu. Jadi saran prasarannya mungkin belum maksimal di mana ada beberapa ruangan itu yang belum ada atau mungkin bisa dibilang lab komputer yang belum lengkap fasilitasnya, kemudian lab IPA yang belum lengkap juga fasilitasnya atau tidak bisa dipakai untuk jumlah yang sangat besar. Terus kemudian ada kapasitas ruang kelas yang terbatas, sehingga kita setiap tahun itu membatasi jumlah siswa yang dapat masuk karena ruangan kelas yang masih cukup terbatas. Kemudian ada opportunities atau peluang di mana pasti akan ada pertumbuhan populasi usia sekolah, di mana kita melihat bahwa nanti tentu pada tahun-tahun selanjutnya itu akan ada namanya bonus demografi di mana orang muda itu pasti akan lebih banyak sehingga dengan angka kelahiran yang meningkat tentu siswa yang kemungkinan bisa kita tarik itu makin banyak. Kalau ada peningkatan minat pendidikan karakter ini bisa dilihat dari begitu banyak alasan orang tua menyekolahkan anaknya di tempat ini adalah untuk pembinaan karakter. Tuh, dan ada threat atau ancaman itu adalah persaingan sekolah swasta lain di mana dengan sarana prasarana yang ada atau mungkin kurikulum yang dipakai adalah berstandarisasi internasional sehingga itu menjadi suatu ancaman.
Kemudian ada perubahan ekonomi keluarga siswa. Oke, kemudian ada beberapa target audiens daripada marketing plan yang saya buat untuk sekolah ini. Yang pertama, orang tua yang berpenghasilan menengah ke bawah di Batam. Memang targetnya daripada sekolah kita bukan untuk kelas atas, melainkan yang menengah ke bawah. Karena kita dalam misi pelayanan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membantu biaya sekolah. Seperti itu. Kemudian ada komunitas dan lembaga sosial untuk menjadi donatur di sekolah kita, kemudian ada calon donatur dan sponsor pendidikan, serta masyarakat umum yang peduli pendidikan anak. Kemudian ada strategi marketing yang kami ambil. Yang pertama ada digital marketing, itu ada tiga saya buat. Yang pertama buat konten edukatif di Instagram dan Facebook, di mana ini dilihat bahwa Instagram dan Facebook Sekolah Misi Bagi Bangsa hanya ngepost aktivitas yang terjadi, bukan untuk promosi atau edukasi seperti itu. Kemudian testimoni-testimoni siswa dan orang tua memang sebelumnya sudah ada, tapi kita belum pernah posting langsung di media sosial kita. Dan iklan digital menelang penerimaan siswa baru ini untuk menggait atau untuk mencari potensi-potensi siswa baru untuk masuk, terutama di bagian SMK yang kami sekarang itu sedang kekurangan murid. Kemudian ada offline engagement, di mana itu ada open house dan lomba antar sekolah, kunjungan sosial dan kegiatan bakti masyarakat, kemudian ada spanduk, brosur, dan kerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada, terutama komunitas yang ada di Batam. Kemudian storytelling marketing, ini memang sudah sebenarnya kami lakukan, cuman belum begitu efektif. Yang pertama adalah menampilkan kisah nyata siswa berprestasi dari keluarga yang sederhana, di mana Sekolah Misi Bagi Bangsa itu terkenal dengan misi pelayanannya untuk memberikan akses pendidikan dengan biaya yang terjangkau untuk keluarga-keluarga yang kehidupannya sangat sederhana, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah video singkat bertema sekolah yang mengubah hidup. Kemudian ada 4 media konten promosi yang saya ambil di sini beserta tujuan dan contohnya. Yang pertama Instagram dan Facebook, itu tujuannya untuk meningkatkan awareness, di mana jangkauan sekarang itu kan dipegang oleh Gen Z yang mungkin eh, memegang media sosial seperti Instagram dan Facebook itu lebih sering daripada orang-orang mungkin milenial atau boomers seperti itu. Contoh konten yang bisa dibuat adalah video kegiatan dan ucapan hari besar, itu harus dibuat secara konsisten. Kemudian ada YouTube dan TikTok, itu edukasi dan testimoni-testimoni. Contoh kontennya mungkin cerita siswa atau cerita guru atau bahkan cerita-cerita dari orang tua yang merasakan perkembangan anaknya ketika menyekolahkan anaknya di sekolah Misi Bagi Bangsa tempat saya bekerja sekarang. Ada website, itu adalah informasi resmi dan pendaftaran online. Nah, pendaftaran online ini yang paling dikhususkan untuk sekarang karena dengan pendaftaran online itu akan memudahkan aksesibilitas orang tua untuk menjangkau pendaftaran yang ada di sekolah, mungkin terbatas oleh jarak atau waktu. Ya, contohnya mungkin profil sekolah, jadwal, formulir. Kemudian yang keempat jenis medianya di brosur dan spanduk, di mana situ ada promosi lokal. Contoh kontennya ya mungkin bisa ditulis ayo sekolah di SMPB atau di situ ditambahkan kira-kira ekstrakurikuler apa yang ada di sini sehingga dapat menggait atau meningkatkan minat masyarakat untuk lebih lagi mengenal sekolah misi bagi bangsa. Ini ada beberapa anggaran, kurang lebih total ada 7 juta, ini adalah sebuah gambaran yang bersumber dari dana bos dan yayasan. Ada desain dan cetak spanduk, dan ada iklan, ada produksi video profil sekolah, event open house, dan lomba siswa. Nah, kemudian ada tim pelaksana, ini saya sudah bagi. Yang pertama adalah koordinator promosi, itu ada kepala sekolah kita sendiri yang bernama Ibu Jacqueline. Kemudian ada tim digital dengan saya sendiri sebagai salah satu staf IT yang ada di sini sekaligus guru. Kemudian ada salah satu staf IT dan guru juga, itu adalah namanya Bu Yudit Manurung. Kemudian ada tim kerja lapangan, itu ada staf TU kita, tata usaha dan relawan, itu ada Bu ada Patricia, kemudian ada Bu Mila. Dan supervisor kita tentu ya pasti yayasan kita, yaitu Batavia Prosperindo Peduli. Nah, dari marketing plan ini tuh saya mengambil 4 indikator keberhasilan. Yang pertama adalah peningkatan pendaftar baru pada tahun depan, yaitu tahun ajaran 2026-2027, minimal 15% daripada pendaftar yang sebelumnya. Sehingga jumlah siswa kita tentu akan mencapai angka yang lebih tinggi daripada 734 siswa sekarang. Kemudian yang kedua itu indikator keberhasilan ketika kenaikan interaksi media sosial di sekolah. Kemudian terjalinnya kemitraan dengan minimal 3 donatur baru. Ini yang nomor 3 itu adalah akan kita laksanakan di Februari. Itu rencana kita akan mengadakan gala dinner untuk calon-calon donatur kita Sekolah Misi Bagi Bangsa di Singapura lebih tepatnya. Jadi event ini kita adakan pertama kali 4 tahun yang lalu, kemudian kita ingin mengulang lagi supaya kita dapat menerima donatur baru minimal 3. Kemudian ada video profil sekolah, itu kita posting di YouTube, itu lebih dari 1.000 kali ditonton, itu targetnya.
Sebagai penutup ini saya ambil satu kalimat, sekolah misi bagi bangsa bukan hanya tempat belajar, tapi rumah kedua bagi anak-anak yang ingin bermimpi. Mari bersama mendukung pendidikan anak-anak bangsa melalui sekolah misi bagi bangsa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan sekarang mengenai marketing plan yang sudah saya susun untuk tempat saya bekerja, sekolah misi bagi bangsa. Sekian, terima kasih.